Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dosen. Selamat bertemu kembali di channel saya. Ini informasi yang akan saya sampaikan terkait dengan pengajuan jabatan akademik dosen yang dianggap masih sulit ya oleh sebagian besar dosen-dosen ya, terutama bagi teman-teman dosen yang akan menuju ke lektor kepala maupun ke guru besar. Meskipun sebenarnya sudah ada aturan yang menurunkan ya bahwa untuk ke lektor kepala itu tidak perlu harus ke jurnal internasional ya, khusus bagi teman-teman dosen yang berpendidikan magister itu cukup sudah sampai ke Sinta 1 atau Sinta 2, tetapi sebagai penulis pertama, tetapi ternyata masih juga dianggap oleh sebagian besar dosen-dosen itu bahwa ternyata masih agak sulit ya untuk mencapai ke lektor kepala maupun ke guru besar ya. Tetapi justru yang kalau saya lihat yang banyak dikeluhkan oleh teman-teman dosen itu adalah justru ke guru besar ya, karena kalau saya lihat dari beberapa curhatan teman-teman dosen itu, kemudian mereka men-sharing hasil dari penilaian PAK-nya itu, kalau saya lihat lebih kepada teman-teman asesor itu lebih menilai bahkan sampai ke substansi isi artikelnya gitu ya. Padahal seperti kita ketahui bahwa kalau artikel itu sudah terbit, itu sudah memiliki hak prerogatif dari penerbit tersebut gitu. Jadi kita tidak pantas sebenarnya untuk menilai isi dari artikel ya, kalau kita sebagai asesor PAK ya. Berbeda kalau kita sebagai reviewer ya. Kalau sebagai reviewernya jurnal ya, kita menilai berdasarkan dari isi atau konten dari artikel tersebut. Tapi sebelum kita membahas ini lebih dalam, saya menginformasikan kepada teman-teman dosen bahwa bagi teman-teman dosen yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk penulisan artikel ilmiah ya, yang ditargetkan untuk publikasi di jurnal Scopus ataupun di jurnal-jurnal Sinta 1, Sinta 2 maupun buku, dengan cara yang lebih cepat bisa mengklik link download yang ada di deskripsi dari video saya ini. Baik Bapak Ibu dosen ya, tanpa panjang lebar, jadi ini diawali dengan pertanyaan ya, mengapa masih terasa sulit ya teman-teman dosen itu untuk naik ke lektor kepala maupun ke guru besar. Jadi meskipun syarat khusus publikasi memang dibuat lebih rasional, misalnya untuk naik ke lektor kepala itu kini bagi kualifikasi magister atau S2 itu disarankan dengan S3 sebenarnya ya, minimal satu artikel di jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 atau Sinta 2 ya, sebagai penulis pertama, dan tidak boleh sebagai co-author dan corresponding ya. Beban kesesuaian dan verifikasi lain tetap ketat ya. Nah, aturan ini itu muncul dalam kebijakan terbaru di tahun 2024-2025 ya, POPAK 2024 dan sosialisasi LLDikti, dan dipertegas dalam berbagai rilis resmi sosialisasi LLDikti maupun Kemendristek Saintek Dikti ya. Nah, di lapangan itu terasa sulit, biasanya berasal dari gabungan faktor ya. Jadi mulai dari distribusi atau bukti angka kredit ya, non publikasi, selain syarat khusus, kemudian ada publikasi ya, syarat khusus publikasi, kemudian ada total angka kredit yang harus dipenuhi, dan terdistribusi di bidang A sampai D, dalam hal ini adalah pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat maupun penunjang. Nah, ini sesuai dengan pedoman operasional penilaian angka kredit POPAK. Banyak usulan tersendat karena bukti non publikasi kurang lengkap ya, ataupun kurang bukti seperti SK undangan, notulen. Nah, ini yang masih agak begitu rigid ya oleh teman-teman dosen gitu. Nah, selanjutnya itu linearitas bidang dan peran penulis. Jadi artikel yang dipakai sebagai syarat khusus itu harus linear dengan bidang keilmuan jabatan yang diusulkan, dan peran penulis dalam hal ini adalah first atau corresponding harus jelas. Ini sering terjadi titik tengah saat verifikasi, di mana POPAK 2024 dan panduan teknis dikti itu menekankan kesesuaian di bidang atau track record.
Untuk kualitas dan kredibilitas outlet, jadi tim penilai itu mengecek status akreditasi Sinta terbaru, kemudian indeksi ya, dan menghindari jurnal bermasalah atau predatory. Perubahan peningkatan akreditasi misalnya dari Sinta 2 kemudian turun menjadi Sinta 3 ya, atau temuan etika ya, overlook, salam selingkuh atau duplikasi, ini bisa menggugurkan bukti ya. Kemudian sinkronisasi data lintas sistem seperti Sister, Sinta, Garuda, DOI. Data publikasi di Sister sebaiknya ditarik dari Sinta ya, agar metadata itunya valid. Jadi mismatch metadata atau DOI, hilang halaman atau profil Sinta belum diverifikasi kerap memicu perbaikan. Ada juga validasi administrasi atau personalia. Jadi syarat umum masa kerja minimal BKD 2 semester terpenuhi, sertifikasi pendidik bila relevan dan sebagainya tetap dipindai. Sistem dan operator LLDikti banyak berkas ya yang tersendat di sini, bukan pada publikasinya. Kemudian proses atau antrian periodik ya, dimana penilaian ini berjalan per gelombang atau per periode, ada multi tahap verifikasi mulai dari LLDikti, perguruan tinggi LLDikti maupun Kemendikti Saintek ya. Antrian in dan koreksi publik balik ya, revisi membuat proses terasa lebih lama walau syarat khusus sudah pas. Jadi beberapa LLDikti juga menerapkan portal regional ya dengan kalender gelombang tersendiri. Ada juga transisi regulasi di tahun 2024 hingga 2025 itu terjadi penyelarasan besar ya. Ada Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 tentang profesi karir dosen. Kemudian ada Kemendikbudristek tahun nomor 209 tahun 2024. Juknis layanan profesi dan karir POPAK 2024. Kemudian ada harus sinkron dengan Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 ya tentang jabatan fungsional. Pada masa transisi itu interpretasi teknis antara unit ini bisa berbeda dan memerlukan penyesuaian dokumen. Nah intinya syarat publikasi itu dilonggarkan, tetapi arsitektur penilaian seperti kualitas, linearitas, akuntabilitas bukti, distribusi dan integritas data itu tetap ketat ya, dan disinilah banyak usulan yang terhambat. Nah berikutnya itu adalah penjelasan lebih dalam atas faktor kesulitan ya. Jadi saat publikasi memang yang disederhanakan tadi itu, kemudian penilaian kini fokus pada integritas dan kualitas bukti akademik. Bukti angka kredit di bidang A sampai D itu harus terdistribusi dengan benar ya, artinya Bapak Ibu harus memperhatikan persentasenya. Kalau mau kolektor kepala itu bidang 1 berapa persen, bidang 2 berapa persen, bidang 3 berapa persen, hingga bidang 4. Kemudian penilaian dilakukan bertingkat ya, mulai dari perguruan tinggi, kemudian LLDikti maupun Kemendikti Saintek. Baru setiap bukti itu harus bisa ditelusuri secara digital ya. Nah yang paling umum banyak juga ditanyakan itu, mengapa harus kita menampilkan artikel terbit gitu ya, atau correspondingnya ya. Jadi seperti menampilkan DOI, tautan Sinta, ataupun PDF artikel, bukan birokrasi tambahan, melainkan bukti verifikasi digital. Nah manfaat utamanya itu adalah verifikasi keahlian dan metadata otomatis, kemudian membuktikan peran penulis, dalam hal ini adalah first ataupun corresponding author, mengecek kualitas outlet atau status akreditasi jurnal ya, terutama bagi jurnal yang sudah turun akreditasinya, dan bisa memudahkan audit dan klarifikasi revisi, serta mempercepat validasi sistem di Sister Sinta gitu. Nah praktek terbaik agar pengajuan lancar yaitu pastikan syarat khusus publikasi itu sesuai, baik itu Sinta 1 atau Sinta 2, dan itu sebagai first author. Sinkronisasi data Sister Sinta itu harus dicek betul-betul sebelum mengajukan. Cek distribusi di semua bidang ya, perhatikan persentasenya ya untuk setiap bidang. Kalau mau kolektor kepala itu berapa, guru besar itu berapa, karena persentasenya itu berbeda-beda. Kemudian gunakan tautan resmi ya, DOI Sinta sebagai bukti validasi. Penuhi bukti administrasi personalia, dalam hal ini adalah BKD yang minimal 2 tahun atau 4 semester itu.
kemudian masa kerja, dan selain sebagainya. Ikuti kalender gelombang LLBT dan pahami regulasi terbaru, karena setiap LLBT itu berbeda-beda kalendernya ya. Jadi kalau saya simpulkan bahwa kesulitan pengajuan jabatan akademik itu bukan semata-mata pada publikasi, tetapi pada akuntabilitas, kelengkapan, dan integritas data. Nah, menampilkan artikel itu justru mempercepat verifikasi, bukan menambah birokrasi ya. Dan dengan pemahaman regulasi terbaru dan data yang sinkron, proses usulan ke LK dan GB itu dapat lebih efisien gitu. Jadi kuncinya ya harus paham aturan Bapak Ibu dosen. Saya kira cukup sekian Bapak Ibu dosen. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya Iris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.